Wilayah Asia diterjang cuaca panas, salah satunya Thailand yang melaporkan gelombang panas di beberapa bagian wilayah hingga mencapai 43 derajat Celcius. Begitu juga di India, suhu tertinggi dalam satu pekan terakhir pernah mencapai 44 derajat Celcius, yaitu di negara bagian timur Odisha. Lalu bagaimana kondisi di Pathum Thani, Thailand saat ini? Bergabung Andika Wahyu Afrianto. Selamat malam, Dika. Selamat malam. Dan juga ada Indah Lestari, warga negara Indonesia berada di Bihar, India. Selamat malam, Indah. Oke, Indah boleh di-unmute terlebih dahulu. Kita belum bisa mendengar suara Indah. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, terima kasih Indah dan juga Dika. Saya akan ke Dika di Pathum Thani, Thailand. Seberapa ekstrim yang Anda rasakan gelombang panas paling tidak 1 minggu terakhir ini, Dika? Kalau di sini cukup panas sih Mbak, sangat panas. Apalagi kayak sekarang sudah jam 6 lewat ya di sini, tapi masih 36 derajat gitu suhunya. Oke, jadi Anda merasakan cukup ekstrim. Artinya di Pathum Thani, Thailand saat ini masih sore hari 36 derajat Celcius. Anda sudah cek tadi siang suhunya di sana berapa? Tadi siang sampai 39 hampir 40 gitu. Oke. 40 lah kurang lebih. Angka 39, 40 di saat siang hari pada hari ini, apakah itu yang Anda rasakan paling panas, paling ekstrim, paling tinggi, atau tercatat Anda pernah rasakan beberapa waktu mungkin dalam 1 minggu terakhir atau 2 minggu terakhir pernah ada yang paling ekstrim, paling tertinggi panasnya? Paling ekstrim mungkin sekitar 2 mingguan lalu Mbak, dari Songkran, dari sebelum Thailand New Year sampai Idul Fitri kemarin itu sampai di atas 40-45 derajat gitu. Ini udah agak mendingan karena 2 hari terakhir sempat hujan kemarin sebentar. Oke, jadi yang paling ekstrim 45 derajat Celcius kurang lebih 2 minggu lalu ya. Ini juga terjadi hampir di seluruh wilayah Thailand dari informasi yang Anda dapat? Iya. Oke, hampir merata artinya ya? Hampir di seluruh wilayah. Apakah pernah ada di wilayah lain yang lebih tinggi suhunya daripada di Pathum Thani? Seperti yang Anda bilang. Kalau yang saya baca-baca dari berita sama diskusi dengan teman-teman yang lain sih, ada yang sampai 50 derajat juga. Terutama yang di daerah Thailand Utara itu kan juga karena ada kebakaran hutan juga, jadi mereka yang lebih dihimbau oleh pemerintah untuk hati-hati terhadap gelombang panas. Baik, saya akan bergeser. Baik, terima kasih Dika. Saya akan bergeser ke Indah di Bihar, India. Indah, hari ini atau yang Anda rasakan paling ekstrim di India, di Bihar tempat Anda tinggal, tempat Anda berada, berapa suhu terpanas? Suhu tertinggi itu pernah mencapai 44 derajat. 44 derajat. Oke. Itu kapan, iya, Indah? Betul. Itu sekitar 2 minggu yang lalu saat bulan Ramadan. Oh, saat bulan Ramadan. Oke. Apakah dari informasi yang Anda lihat dari pemberitaan di sana, ini artinya merata hampir di seluruh wilayah India, yang paling ekstrim suhu tertingginya berapa? Paling ekstrim itu ada di daerah Rajasthan, itu bisa mencapai 50 derajat. 50 derajat, oke. Di tempat Anda, di Bihar, ya. Sudah berapa lama Anda berada di sana? 8 bulan, sekitar 8 bulan. Oke, 8 bulan oke, baik. Dari masyarakat lokal atau warga lokal, dibandingkan dengan suhu harian yang normal jika musim panas, perbandingannya seperti apa? Suhu normalnya itu sekitar 37, 38, tapi karena ada gelombang panas itu benar-benar suhunya itu naik di atas normal, itu sampai 44, bahkan ada beberapa daerah itu yang sampai 45 hingga sampai 50 derajat paling tinggi, Mbak. Oke, aktivitas Anda, Indah, sehari-hari?
Apa Aktivitas aktivitas? seperti biasa, berjalan normal seperti biasa. Oke, artinya banyak yang Anda habiskan kegiatan di luar ruangan, ya kan, outdoor. Apakah ini juga Iya, berdampak betul. pada Iya. aktivitas masyarakat yang Anda lihat di Bihar misalkan? Apakah ada pembatasan atau mungkin penundaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya outdoor atau mungkin ada pembatasan jam kerja atau jam sekolah atau bagaimana? Eh, Kalau studi sepertinya tuh akan ada libur musim panas karena mengingat cuaca yang begitu ekstrim, kemudian seperti trip perjalanan study tour itu ditunda terlebih dahulu dan aktivitas di luar itu perlu dibatasi. Oke, baik. Kembali ke Dika di Thailand, apakah dampak dari gelombang panas yang cukup bisa dibilang ekstrim ini berdampak pada kegiatan atau aktivitas masyarakat? Tadi seperti yang saya tanyakan kepada Indah, apakah ada penundaan kegiatan yang sifatnya outdoor atau juga pembatasan jam bekerja, jam sekolah, dan lain sebagainya? Eh, Kalau yang sejauh ini sih di tempat saya yang di kampus saya tidak ada kayak pembatasan seperti itu ya. Hanya memang banyak orang yang kayak mengeluhkan tentang cuaca panas ini. Terus juga mungkin kayak jadi kalau di kampus saya itu banyak yang ke kampus tuh kayak pakai yang celana pendek atau yang kaos lengan pendek itu karena saking panasnya gitu. Oke. Tapi kalau untuk kayak jam kerja tidak sih. Oke, gelombang panas ini juga yang Anda pantau dari pemberitaan, apakah berdampak pada risiko kesehatan seperti heat stroke atau mungkin yang terburuk ada kematian yang dilaporkan akibat gelombang panas di Thailand? Kalau yang dari saya baca di berita sih saya belum nemu kalau untuk kasus kematian ya Mbak. Tapi memang ada himbauan dari Badan Meteorologinya Thailand tentang cuaca panas ini. Jadi kayak mereka menghimbau kita untuk dalam segi aktivitas dan menjaga kesehatan juga karena heat indexnya itu bisa sampai 50. Jadi kayak emang udah ada himbauan dari pemerintah, cuma tidak yang kayak sampai ada yang berita meninggal itu saya belum menemukan sih. Oke, apakah ada juga dampak yang Anda atau mungkin masyarakat lokal rasakan terkait dengan pasokan air? Ada kesusahan untuk mendapatkan pasokan air bersih? Kalau untuk air bersih, saya rasa di sini masih cukup aman. Untuknya di daerah saya dan di daerah Banguk juga saya rasa masih cukup aman karena alhamdulillah di sini untuk air tidak ada masalah. Oke, baik. Indah, bagaimana dengan di India? Di sejumlah wilayah dilaporkan akibat gelombang panas ekstrim ini dilaporkan ada orang atau masyarakat, beberapa masyarakat meninggal dunia. Artinya harus ada penanganan serius dari pemerintah. Apa yang penanganan dilakukan oleh pemerintah, antisipasi atau bentuk preventif terkait dengan atau menghadapi gelombang panas ekstrim ini? Sejauh ini melihat kasus yang kemarin yang ada yang beberapa waktu lalu yang mengakibatkan beberapa orang tewas, belum ada tindakan dari pemerintah, tapi efek dari gelombang panas ini tuh khusus untuk masyarakat sini itu kulit kita itu jadi merah-merah, Mbak. Jadi seperti karena saking panasnya itu, jadi kulit itu jadi merah-merah, kemudian seperti ada bercak-bercak gitu karena panasnya itu, Mbak, yang tidak tertahankan. Tapi sejauh ini saya ketahui dari pemerintah belum ada tindakan itu. Oke, apakah masyarakat mendapatkan informasi sampai kapan gelombang panas ini diprediksi akan terjadi di India? Prediksi itu mulai dari Maret hingga sampai Juni.
Maret hingga Juni ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kondisinya bisa segera terkendali apa yang terjadi di India, Thailand dan juga sejumlah negara di Asia. Terima kasih Andika Wahyu Afrianto, warga negara Indonesia yang berada di Thailand, dan juga ada Indah Lestari yang berada di India. Selamat malam, sehat selalu.